kepada Bapak Ustadz Supariono dari Depok, Wakil Ketua DPRD Kota Depok. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Yang saya hormati para sepuh, para tokoh, para kiai, wabil khusus kita bersama yang baru saja menyampaikan tausiahnya Ustaz Fadli. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga beliau sehingga bisa terus membimbing kita semua di sini. Yang saya hormati para alim ulama, bapak-bapak dan ibu-ibu di belakang semua. Saya tadi waktu masuk ke lihat ada ibu-ibu di belakang, ternyata banyak sekali di belakangnya. Alhamdulillah, ini tandanya semangat. Ya, Bapak Ibu, saya cuma ingin melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh guru kita Ustaz Fadli. Ya, tadi apa yang beliau sampaikan itu benar. Dan saya juga sekarang ini lagi sedih nih, Bu. Ya, Bu lihat nggak wajah saya lagi sedih? Lihat, Bu, aslinya saya ganteng, Bu. Iya, malah lagi sedih jadi jelek. Ya, ibu kenal Afgan kan? Nah, kenal Afgan? Sahrul Gunawan kenal? Ibu-ibu kalau cowok ganteng kenal bayar. Ya, ya Bu, kenapa saya sedih? Kira-kira sebulan yang lalu saya ketemu dengan kepala kantor pengadilan agama Kota Depok. Ini Depok bukan? Depok ya? Tadi kalau saya disebut Ustaz Muhammad Supariono dari Depok. Depok sini bukan Depok kawan? Hah? Iya. Jadi saya ketemu dengan kepala kantor pengadilan agama. Beliau cerita, ya Pak Pariono, di Kota Depok ini 1 tahun itu angka perceraian sebanyak 3.000 kasus. Ya, di setiap tahun ada 3.000 perempuan yang jadi janda. Sedih apa senang, Pak? Hah? Sedih? Sedih ya, Pak? Yang gak bisa disusah lakunya katanya, Pak ya. Ada 3.000 perempuan jadi janda, ada 3.000 laki-laki yang jadi budak. Kalau setiap pasangan bawa 3 anak saja, maka berarti di Kota Depok setahun ada 9.000 anak-anak Kota Depok yang berpotensi menjadi tukang begal. Ya kan? Ada 9.000 anak-anak Kota Depok yang berpotensi terkena narkoba. Ya, sekarang yang bapak ibunya masih utuh aja, anaknya pada kena narkoba, apalagi bapak ibunya sudah bubar. Itu. Ya, tapi hakimnya bilang begini sama saya, ini Pak Pariono tenang aja Pak, Depok mah belum masuk 20 besar. Wah, itu bukan urusan besar. Ya, saya tanya memang ada lagi yang lebih banyak? Ada Pak. Ya, ranking keduanya di Indonesia angka perceraian tertinggi itu di Kabupaten Indramayu. Ya, setiap tahun ada 8.000 kasus perceraian. Nah, kalau Indramayu kedua, yang satunya mana Pak? Ranking satunya Kabupaten Malang. Setiap bulan ada 1.000 kasus perceraian. Jadi setiap tahun ada 12.000 orang bercerai. Ya, ya kan?
Nah, buat saya bukan ranking berapa, mau saya, mau kita semua, kalau bisa jangan ada orang bercerai, gitu kan? Kan bercerai itu kan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah kan? Ya. Nah, saya tanya lagi sama Pak Hakim itu kira-kira sebabnya 3.000 orang lebih, yang paling banyak apa? Ya, kata Pak Hakim yang paling banyak adalah faktor ekonomi, Pak. Ya, tapi saya yakin ya, ibu-ibu kampung hutan kayu bahwa Pak ini nggak ada yang cerai ya, Pak. Nambah ada malah ya, Pak. Hah? Nggak juga. Ya, jadi faktor penyebab utamanya faktor ekonomi. Ya, nah karena itu pada momentum Maulid ini saya ingin ya merefresh kembali, mengingatkan kembali kepada kita beberapa tips, beberapa kiat supaya kita jadi orang kaya. Jangan ada lagi yang bercerai gara-gara ekonomi. Mau Pak? Saya kasih tahu resepnya. Oh enggak? Oh enggak mau, bawaannya ibu-ibunya mau nggak Bu? Saya kasih tahu cara kaya. Mau Bu? Atau di sini udah pada kaya semua ya? Kalau di depan lain mau nggak saya kasih tahu cara kaya? Mau Pak, mau. Wih, semangat banget. Di sini mau Pak. Takutnya kayak monyet. Kayak monyet, enggak. Ya. Resep jadi orang kaya menurut Al-Quran dan hadis. Salah satu cara untuk jadi orang kaya menurut Al-Quran adalah dengan bersyukur. Ya, dengan bersyukur. Ayatnya kan kalau bapak-bapak pasti hafal. Karena setiap sholat Jumat kan dibacanya Pak. Ya, la in syakartum la azidan. Kalau kalian bersyukur pasti akan Allah tambah. Ya, ya. Jadi yang belum punya istri bersyukurlah, berarti akan Allah kasih istri. Yang sudah punya istri tetaplah bersyukur, nanti akan Allah. Kan begitu katanya. La insyakartum la azidan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa sih arti bersyukur? Pak, saya setiap dapat sesuatu selalu mengucapkan hamdalah Pak, tapi rezeki saya begini-gini aja, gitu kan? Nah sekarang saya mau tanya nih, saya kasih hadiah, ya, hadiahnya umroh. Oh, Bu, ya, yang jawab benar, saya kasih hadiah umroh. Tapi saya tunggu di Jeddah ya Bu. Hah? Kalau nggak umroh saya kasih coklat, mau coklat? Hah? Mau coklat? Kalau yang ini benar. Enggak? Mau? Nih, bagi-bagi dulu. Apa artinya bersyukur? Siapa yang tahu? Sok, angkat tangan. Ayo. Hah? Bapak boleh, ibu boleh. Ayo. Bersyukur atau terima kasih. Bersyukur artinya terima kasih. Terima kasih. Ya, baik. Ada lagi nggak yang lain yang lebih dekat lagi? Ya, dari jawabannya Bu, apa lagi? Menerima apa adanya. Biarinlah suami saya hitam, yang penting soleh. Ya Bu. Ya, alhamdulillah. Nanti terima apa adanya. Ada lagi yang lain? Hah? Ikhlas. Ikhlas. Ikhlas sendiri, syukur sendiri. Karena artinya bersyukur itu apa? Yang lain ada lagi nggak? Ada ibu-ibu, bapak-bapak? Saya masukin lagi. Hah? Hah? Apa Bu? Bersyukur menikmatinya. Bersyukur. Bersyukurnya dulu artinya apa? Baru menikmatinya gitu. Lagi nih? Hah? 1, 2. Hah? Bersyukur karena iya, artinya bersyukur itu apa? Hah? Tawakal. Kalau gitu saya kasih pada bapak yang di depan.
Ya, Bapak Ibu, bersyukur itu hakikatnya adalah kita harus bisa membuat yang memberi sesuatu kepada kita tersenyum dan bangga. Ya, jadi kalau kita bersyukur kepada ayah dan ibu kita, maka kita harus bisa membuat ayah dan ibu kita tersenyum dan bangga. Ketika kita ingin bersyukur kepada Allah, maka kita harus bisa membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersenyum dan bangga kepada kita. Bukan kita puji-puji doang dengan mengucapkan alhamdulillah, sementara pada saat yang sama perilaku kita bikin Allah sedih. Itu di bersyukur itu kita mengucapkan hamdalah sebanyak-banyaknya, dan pada saat yang sama perilaku kita membuat Allah bangga. Itu namanya syukur. Dan karena itu tanda orang bersyukur itu banyak. Salah satunya adalah tanda bersyukur itu ya dengan bertambahnya ketaatan kepada Allah. Ya, dengan bertambahnya ketaatan atau berkurangnya maksiat. Ya, ini yang dicontohkan oleh Nabi. Ya, ketika tadi kan baca rawi, baca maulid kan ada baca surah Al-Fatah itu ya. Inna fatahna laka fathan mubinan liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Ini surah Al-Fatah turunnya pada tahun ke-6 Hijriah setelah Nabi menyelesaikan perjanjian Hudaybiyah, supaya Allah mengampuni seluruh dosamu yang lalu dan yang akan datang. Itu. Jadi dosa Nabi yang lalu dan yang akan datang sudah Allah ampuni, artinya Allah sudah menjamin beliau masuk surga. Terus buat apa lagi kita bersolawat? Gitu kan? Saya ditanya sama orang, Pak, kita bersolawat buat apa Pak? Nabi kan udah aman, ya kan? Terus kita bersolawat buat apa lagi? Bukan buat Nabi, Nabi udah aman. Kita nggak solawat kepada beliau, udah nggak ngaruh, udah punya tempat sendiri, udah punya kapling sendiri. Salawat itu buat membangkitkan terus cinta kita kepada beliau, karena nanti akan banyak sekali hal-hal yang akan datang kepada kita yang membutuhkan rasa cinta itu. Tidak ada cinta tidak bisa kita laksanakan. Ya, nah, jadi ayat itu turun tahun ke-6. Setelah turun ayat itu, Nabi sering sekali kedapatan sholat tahajud malam. Kadang-kadang di rumahnya, kadang-kadang di Masjid Nabawi. Pernah satu hari Nabi sholat di Masjid Nabawi, sholat malam, sholat sunnah di sendirian. Sahabat gatal ngikut 1, 2, ya setelah baca Fatihah nanti baca Al-Baqarah. Membaca Al-Baqarah ini nggak kayak kita. Habis kalau kita kan sampai ulaika ala hudan rabbihim wa ulaika humul muflihun, kita ruku. Nabi baca Al-Baqarah di rakaat pertama sampai habis, hampir 3 juz. Kayak apa? Setelah selesai Al-Baqarah, disangka sahabat mau ruku, bismillah lagi, masuk Ali Imran. Ali Imran habis, baru ruku di surah An-Nisa. Coba bayangkan, kayak apa sholat? Ya, itu di Masjid Nabawi. Kadang-kadang juga beliau sholat di rumahnya. Ya, ada riwayat menceritakan di rumah Nabi. Rumah Nabi itu kan samping Masjid Nabawi ya, sebelah Raudhah Kecil. Itu dulu rumah Nabi itu, RSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali, sampai sujud saja susah. Itu rumah Nabi. Ya, tapi jangan dikira Nabi orang miskin, enggak. Nabi orang kaya. Tapi beliau suhud, beda. Kaya yang miskin dengan suhud ya. Satu hari Nabi sholat di situ, istrinya melihat kok belum selesai juga, lihat lagi belum selesai mau subuh. Istrinya Aisyah nanya, ya Rasulullah,
alaika qad ghafarallahu lak. Wahai Rasulullah, bukankah Allah sudah mengampuni seluruh dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang? Kenapa juga masih sholatnya sampai seperti itu? Apa jawab Nabi? Afala akunu abdan syakura. Apa salah kalau saya menjadi orang yang bersyukur? Ya, jadi salah satu syukur itu dengan bertambahnya ibadah kita. Ya, saya pernah ceramah begini nih Pak. Setelah saya selesai ceramah, ada bapak-bapak umurnya 70 tahun yang kirim saya. Dia bilang begini, Ustaz, saya demen nih dengan ceramah kayak Ustaz ini. Kenapa Pak Haji? Ceramah Ustaz mengingatkan masa lalu saya. Kenapa Pak Haji? Dulu saya miskin banget Ustaz. Miskin gimana Pak Haji? Nih, ini malam takbiran, besok mau lebaran, jangankan beli baju Ustaz, beli beras aja saya nggak punya. Tuh, sampai kayak gitu. Kebayang nggak Pak? Besok mau lebaran nggak punya beras ya Pak? Kayak gitu. Terus saya dengar ceramah kayak Ustaz, setiap malam saya sholat tahajud. Sampai hari ini saya nggak pernah tinggalin tahajud sekalipun. Pernah satu malam saya ngantuk luar biasa. Sholat enggak. Akhirnya dia ambil air seember, disiramin kepalanya, bajunya basah semua. Dia sholat pakai baju basah supaya melawan ngantuk. Setelah itu Ustaz, dunia datang saya nggak berhenti sampai hari ini. Pertamanya ada orang Jakarta minta tolong sama saya jual tanah. Waktu itu tanah di Depok harganya 5.000 semeter. Dia nggak tahu karena dia orang Jakarta. Dia titip sama saya, Pak, kalau beli tanah saya dari saya 1.000, Bapak terserah jual berapa dan lebihnya buat Bapak. 17 hektar. Nah, dijual sama dia 5.000 semeter. Yang punya tanah dapat 1.000 semeter, dia yang jualnya dapat 4.000 semeter kali 17 hektar. Zaman Allah sudah mau mengangkat tambang. Terus belinya saya beli lagi tanah kita di Emerald Gold Jalan Tol. Saya beli tanah 5 hektar, 5.000 semeter waktu itu di sana. 2 bulan kemudian ditawar orang 50.000 coba dalam waktu 2 bulan. Dan sampai sekarang dia bilang, saya pernah punya duit Ustaz, kalau saya beli emas dapat 3 ton. Tuh, gitu. Jadi mau kaya nggak? Hah? Mau kaya nggak? Maunya doang kaya, tahajudnya kagak mau. Iya, saya dari tadi khawatir juga nih. Kan saya kasih tahu resep jadi kaya, agak ke masjid lagi. Iya kan? Ya, belum pada kaya udah ke masjid kan? Coba tadi pagi siapa yang sholat subuhnya di masjid? Ayo, tunjuk tangan, ayo. Siapa yang tadi pagi ibu-ibu? Siapa yang tadi suaminya sholat subuh di masjid? Ayo. Hah? Oh, alhamdulillah ada 1. Masa dari segini banyak cuma 1? Ya? Hah? Dia di musola atau di masjid kan sama? Ya? Di musola banyak. Iya. Ya alhamdulillah saya percaya lah orang limo ya. Nah, jangan sampai itu ntar kita kayak orang di zaman Nabi namanya Sa'labah ya. Allah habis sholat maghrib, assalamualaikum, wih langsung kabur. Ya? Sekali waktu ditegur oleh Nabi, Sa'labah, kenapa sih kalau sholat maghrib terus langsung Ibril, agak ada wirid pisang? Ya, begini ya Nabi, saya punya sarung cuma 1. Kalau saya wiridnya lama-lama, istri saya nggak kebagian maghrib. Yaudah, Nabi cuma mau tahu ini doang. Jadi maksud Nabi karena itu tolong doain saya lah Nabi jadi orang kaya. Enggak, jangan paksa-paksa. Jadi Nabi angkat tangan juga. Benar, kambingnya beranak. Akhirnya nggak ke masjid lagi dia. Ayo Sa'labah kita ke masjid. Kirim salam dulu ya buat Nabi lagi repot ngurusin kambing. Nah, gitu. Ya, Bapak Ibu, kita ini orang mukmin atau orang komunis? Hah?
Orang mukmin atau orang komunis? Mukmin, benar. Ya. Salah satu ciri orang mukmin kan dia percaya terhadap yang gaib, ya kan? Ya. Kalau informasinya dari Allah, kalau informasinya dari Nabi, mau kelihatan kek, mau nggak kelihatan kek, kita siap jalanin, gitu kan? Nah, Nabi pernah ngomong gini, seandainya saja manusia bisa melihat apa yang Allah sediakan bagi mereka yang sholat subuhnya berjamaah di masjid, di musola, ya, pasti dia akan mendatangi masjid walau harus merangkak sekali. Gitu, ya. Tapi kita nggak tertarik. Kenapa? Nggak kelihatan. Kalau misalnya Pak Wali Kota nih ngumumin di koran, siapa yang besok pagi sholat subuh di Masjid Balai Kota, saya kasih duit 1 orang 1 juta. Hah? Kira-kira gimana? Berangkat, bis maghrib gue berangkat kan. Soalnya antri pasar minggu, soalnya sampai Bojong Gede ya. Soalnya persimpangan ya kan, 1 juta, jelas kan? Ya. Nah, kalau Nabi yang mengatakan kita nggak tertarik, kenapa? Nggak kelihatan. Dulu di Uni Soviet, guru-guru cara ngajarin anak-anak SD tentang Tuhan begini. Tadi pegang. Anak-anak lihat nggak? Pak Guru pegang apa nih? Itu tisu. Berarti tisu itu ada. Ini Pak Guru pegang apa ini? Mikrofon. Berarti mikrofon itu ada. Sekarang Pak Guru mau tanya sama kalian. Ada nggak di antara kalian yang melihat Tuhan? Yo, ada yang melihat Tuhan? Enggak, berarti Tuhan tidak ada. Begitu cara orang komunis ngajarin murid-murid SD tentang Tuhan. Tapi si guru ini lupa, di belakang sana ada muridnya yang cerdas. Dia lari ke depan, balik badan. Dia bilang begini, teman-teman semua, aku mau tanya sama kalian. Adakah di antara kalian yang melihat akalnya Pak Guru? Hah? Ada nggak? Tidak. Berarti kalau begitu Pak Guru tidak punya akal. Itulah konsekuensinya kalau kita baru meyakini sesuatu setelah sesuatu kelihatan. Namanya orang komunis. Buat kita nggak penting lagi kelihatan atau nggak kelihatan. Kalau datangnya dari Allah, datangnya dari Rasul, kita siap jalani. Siap ya Bu? Jadi nanti malam siap tahajud, besoknya siap sholat subuh di musola atau di masjid. Ya, so kita lihat nih, panitia nih, besok jamaah subuh kita nambah nggak nih? Ya, kalau nggak tambah berarti gagal kita maulid malam ini, ya kan? Gagal kita maulid malam ini. Ya, mahal-mahal tadi kita keluar biaya kan? Ya, Nabi kan nggak pernah ninggalin sholat berjamaah. Katanya kita cinta beranak, gitu kan? Ya. Jadi itu yang pertama. Masih banyak lagi resep jadi kayak. Yang kedua, saya tanya kepala panel lagi. Yang kedua, karena pengetahuan keluarga kita yang sangat minim, ekonomi itu relatif. Ada orang yang penghasilannya 30 juta juga masih kurang saja. Ada orang yang penghasilannya 5 juta cukup itu. Nah, yang kedua karena pengetahuan rumah tangga yang sangat minim. Atau kita selama ini berumah tangga yang kita ikutin artis, bukan ikutin Nabi. Artis kan sekarang kawin besok cerai dia. Ya, kenapa saya katakan kita udah maju lagi? Contoh nih ibu-ibu, ya. Kan Nabi bilang kan ciri wanita solehah ada 3 kan. Satu yang taat kepada suami, tadi panjang lebar sudah dijelaskan oleh Ustaz Fadli. Yang kedua, istri yang solehah itu adalah istri yang selalu tampil cantik di hadapan suami. Sekarang kan kita kebalik nih istri-istri kita ini. Asal lagi ke arisan, lagi ke undangan, dandan habis. Giliran ada lakinya di rumah pakai daster buntut doang. Bau sangit. Itu pengakuan bapak loh. Ya.
Nah, ini kan terbalik ini, Bu. Ini kan kita kan suami kita pada kerja di Jakarta kan naik kereta komuter sekali-sekali naik kereta jam 7. Desek-desekan, Bu. Mau perempuan-perempuan yang bening-bening atau anak kampus full fresh body. Desek-desekan gitu, nggak panas dingin dia. Begitu pulang ketemu ke Singapura ya, Bang. Hah? Ini mesti dibalik. Kalau keluar rumah, dandannya biasa aja. Begitu di rumah ada lakinya, dandan habis. Pakai itu lipstik, pakai itu bedak, pakai itu minyak wangi. Itu. Jadi yang sekarang udah dandan ini, jangan dihapus ya. Ya Bu, siap gak? Supaya ada perubahan di Maulid, tidak? Ya kan? Ya, Pak, saya dandan malam-malam, tapi suami saya ibu kondangan kemana tuh tengah malam. Terus nggak pernah dandan sih. Ini saya kasih tahu, Pak, ibu mau kondangan ke dalam hati bapak. Iya, ya kan? Bu, kok tumben-tumbenan begini Bu? Iya kan, Pak, ada Maulid Pak. Oh gitu ya Bu, kalau gitu nanti Maulid ya Bu. Nah begitu, jadi Maulid ada perubahan. Pak, saya kan udah 20 tahun nikah, masih mesti dandan juga Pak. Justru yang udah 20 tahun yang lebih rajin dandan. Ya, kalau yang pengantin baru mah, dandan juga semangat. Nah kita udah 20 tahun ini, muka udah pada lecek, baju ukurannya udah XXL, agak dandan. Di luar sana ada perempuan-perempuan yang bening-bening. Nah, siap-siap aja suami kita buka cabang. Pak Mariano istrinya berapa? 1 Pak. 1 di Sukmajaya, 1 di Limo, 1-nya di Beji, 1-nya lagi di mana lagi? Ya, ini siap ya Bu? Dandan ya, malam ini ya. Ya, banyak lagi ini pengetahuan yang kita coba gali. Waktu kita udah malam ya Bu. Ya, jangan banyak-banyak lah, yang penting prakteknya ya. Sedikit tapi dipraktekin, mudah-mudahan ya dengan Maulid seperti ini pengetahuan kita berumah tangga bisa lebih baik lagi. Kita mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan rumah tangga kita, sehingga jangan ada lagi angka perceraian kita. Ya. Saja barangkali sudah cukup atau ada lagi yang ceramah berikutnya enggak? Kita tutup dengan doa.